Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Putri dan teman-teman. Kami dari kelompok A yang beranggotakan Rotsi Sodikin, Yesi Selviana, Aditya Krisna, Bonifasius, Nanda Rizky, Alex Setiawan, Lisa Aditya, dan Diska Maria. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas studi kasus resistensi terhadap perubahan. Poin analisis kasus ada 5. Yang pertama, simptom, gejala permasalahan teramati. Yang kedua, akar masalah. Yang ketiga, analisis masalah. Yang keempat, solusi prioritas dan alternatif solusi. Kemudian yang kelima, dampak. Resistensi terhadap perubahan. Seorang pemimpin perlu menyelaraskan diri dengan budaya dan model perilaku yang diinginkan. Budaya organisasi tidak selalu benar, namun pendekatan seorang pemimpin juga tidak bisa salah. Perilaku pemimpin menentukan nada bagi organisasi. Nilai-nilai pemimpin, tindakan, dan pengembangan tim mereka perlu secara nyata memperkuat budaya organisasi. Melalui contoh yang mereka tetapkan, para pemimpin membentuk budaya dalam kata-kata dan tindakan mereka setiap hari. Tindakan ini kemudian menciptakan momentum melalui struktur dan kebijakan untuk membentuk cara karyawan beroperasi. Kepemimpinan berperan besar dalam mengemban misi bagi lembaga yang dilayaninya dan beroperasi berdasarkan budaya yang sudah terbentuk. Sistem kepemimpinan yang ada harus bertugas mengembangkan setiap kegiatan kerja menjadi lebih produktif dan membuat motivasi untuk meningkatkan prestasi kerja. Kepemimpinan sesuai dengan aturan main perusahaan akan menjadi budaya dalam sebuah manajemen, seperti dimulai dengan berpikir, kemudian dilanjutkan dengan bertindak, tindakan dilakukan secara berulang, lalu menjadi sebuah kebiasaan dan akan menjadi budaya organisasi. Gejala yang teramati. Faktor dalam beberapa tahun terakhir, banyak perubahan yang telah terjadi di tingkat departemen yang juga mengubah sebagian besar prosedur, aturan, dan norma yang lazim digunakan Victor selama 25 tahun di departemen itu. Victor terlalu beranggapan bahwa pengalaman masa lalu sangat berharga. Ide Victor tidak menyesuaikan dengan teknologi modern. Pemahaman konsep yang berbeda antara Victor dengan stafnya. Victor beranggapan bahwa saran dari para staf adalah sebuah ancaman. Akar masalah. Perbedaan konsep pemikiran antara karyawan baru dan lama karena di dalam kasus tersebut konsep gagasan yang tidak sesuai dengan era modern. Analisis masalah. Banyak perubahan yang telah terjadi di tingkat departemen yang juga mengubah sebagian besar prosedur, aturan, dan norma yang lazim digunakan Victor selama 25 tahun di departemen itu. Victor membawa pengalaman masa lalu yang menurutnya dapat berharga. Victor mengusulkan banyak ide untuk divisi tersebut. Para staf yang terdiri beragam demografi menyarankan perubahan dalam gagasan. Staf Victor tidak yakin dengan gagasan perubahan Victor dikarenakan menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Victor memandang saran dari para staf sebagai serangan yang ditunjukkan padanya dan sebagai perlawanan. Mencari solusi. 1. Sikap terbuka terhadap keragaman. Pemimpin perlu mengembangkan sikap keterbukaan di lingkungan kerja dan dapat menerima saran dari para stafnya yang mengungkapkan ide mereka. Para staf dapat berbagi beragam sudut pandang berdasarkan ide dan pengalaman mereka. Tentunya, hal ini dapat mengembangkan strategi pada divisi tersebut. Victor harus bisa menerima saran dari para stafnya, karena sistem yang dilakukan Victor selama ini sudah berbeda dan kurang efektif apabila diterapkan di era modern seperti saat ini. 2. Membangun komunikasi yang baik. Masalah komunikasi dan perbedaan persepsi ini harus diatasi dengan membangun komunikasi yang baik. Bila komunikasi di lingkungan kerja baik, maka pemimpin dapat dengan mudah menyampaikan instruksi dan informasi kepada para stafnya. Karena kesuksesan dapat tercapai tergantung bagaimana cara mengelola SDM dan merangkul segala perbedaan. Komunikasi Victor dan staf harus ditingkatkan lagi agar tidak terjadi perselisihan dan lebih mengarah ke diskusi yang sehat.
mempelajari karakteristik masing-masing. Pengelolaan keragaman staf seperti perbedaan karakteristik individu akan menguntungkan bagi divisi di mana dapat membawa pikiran dan ide yang beragam pula sehingga dalam menyelesaikan permasalahan berbagai alternatif pemecahan akan muncul. Maka dari itu, pemimpin harus mempelajari karakter stafnya dalam menyesuaikan bidang kerja sehingga terjadi hubungan linear antara kepala divisi dan stafnya. Di sini, Victor harus belajar sistem kerja yang modern itu bagaimana, sehingga dapat mengetahui maksud saran dari stafnya tersebut apakah sesuai dengan kondisi saat ini atau tidak. Solusi prioritas: membangun komunikasi yang baik. Karena komunikasi berperan penting karena akan terjalin hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antara Victor dan stafnya, sehingga memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari satu divisi tersebut. Dalam kasus ini, komunikasi Victor dan stafnya harus ditingkatkan lagi agar tidak terjadi perselisihan dan lebih mengarah ke diskusi yang sehat. Solusi alternatif musyawarah. Jika dengan cara komunikasi yang baik tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka dapat dilakukan cara mendengarkan seluruh saran dari para staf dan membahasnya bersama dan mengambil suatu keputusan yang terbaik berdasarkan hasil musyawarah atau voting tersebut. Dampak positif dari hal ini adalah dengan adanya komunikasi yang baik yang diimplementasikan antara Victor dan stafnya tentunya akan berdampak baik bagi perusahaan. Karena sudah tidak ada lagi selisih paham antara Victor dan para stafnya, sehingga melancarkan program kerja yang ada di dalamnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, mungkin akan menimbulkan perpecahan karena selisih paham yang berkepanjangan, dan itu tidak baik bagi perkembangan suatu perusahaan. Soal pertama, asumsi budaya apa yang mendorong perspektif Victor sebagai pemimpin lembaga negara? 2. Dari mana asal motivasi Victor untuk memimpin? 3. Bagaimana Anda menggambarkan konsep diri Victor dan pengaruhnya terhadap kepemimpinannya? Asumsi budaya apa yang mendorong perspektif Victor sebagai pemimpin lembaga negara? Asumsi budaya yang menjadi perspektif Victor adalah Victor menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai organisasi yang menjadi standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya organisasi. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kelangsungan organisasi yang diharapkan setiap individu mampu menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang mengakar dalam sebuah organisasi agar tetap tertanam kuat. Nilai-nilai tersebut terbentuk dari nilai yang dipercayai dan dianggap berharga, penting dan seharusnya dilakukan setiap anggota organisasi. Dari mana asal motivasi Victor untuk memimpin? Motivasi Victor yaitu 1. Pengalaman yang dimiliki Victor selama 25 tahun dalam organisasi. 2. Kemampuan Victor dalam memecahkan setiap masalah yang pernah ia hadapi di lembaga. 3. Cara kerja Victor yang terbiasa terstruktur dalam lembaga. Bagaimana Anda menggambarkan konsep diri Victor dan pengaruhnya terhadap kepemimpinannya? Pertama, Victor menganggap pengalamannya yang sudah 25 tahun dalam lembaga tersebut sangatlah penting, dan Victor berusaha mempertahankan nilai-nilai tersebut sehingga dijadikan standar agar semua anggota organisasi mengikuti cara kerjanya. Namun, seiring perkembangan zaman dan banyaknya anggota-anggota baru yang berasal dari berbagai budaya dan demografi, cara pandang Victor dianggap kuno dan tertinggal oleh para anggotanya. Setiap anggota yang berusaha memberikan ide-ide baru dan inovasi dianggap Victor sebagai ancaman yang akan menghilangkan nilai-nilai organisasi yang selama ini Victor pertahankan. Kedua, kepercayaan anggota terhadap Victor menurun karena Victor dianggap tidak pernah mendengarkan suara anggotanya yang memberikan inovasi-inovasi baru untuk organisasi. Hal tersebut mempengaruhi motivasi kerja para anggota dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.